Nah, udah mulai tuh, buruan Cil. Oke guys, sebelum menonton jangan lupa subscribe. Subscribe bego. Ya, subscribe maksudnya. Alhamdulillah, terima kasih ya kerjasamanya. Kalian hati-hati di jalan. Sama-sama Pak, kami juga berterima kasih. Berkat bantuan polisi, saya sudah bisa pulang kampung dengan tenang. Ngomong-ngomong, ada nggak hadiah buat saya karena sudah membantu pengejaran ini sampai berhasil? Sudah kuduga. Ya udah, nanti kamu datang aja ke kantor polisi. Nah, gitu dong Pak. Ya udah, ayo kita pulang. Bos, kok bisa sampai kedapatan? Kami pikir Bapak sudah aman di luar negeri. Katanya skenario pelarian lewat dermaga kemarin sudah matang. Apalagi saya sempat dengar polisi gagal mendapatkan bos di rumah hutan bos. Bagaimana ceritanya, Pak? Kok bisa polisi tahu posisi Bapak? Setahu saya, jaringan kita yang di pelabuhan sudah bersih dari endusan polisi. Sialan, semuanya antara aku tubuh prep itu. Saya sudah sampai Jakarta, sudah sewa villa perintah pencil di tengah perkebunan. Polisi daerah kita tidak mungkin punya akses atau tahu wilayah itu kalau nggak ada yang menuntun mereka. Maksud bos, ada orang dalam yang berkhianat. Siapa bos? Siapa lagi kalau bukan si Fadil? Bagian infeksi itu ternyata masih hidup dan menetap di Jakarta sekarang. Hah? Fadil bos? Mantan anggota kita yang dulu itu. Bukannya dia sudah lama kabur dan sembunyi ya? Ya, saya yakin 100% pasti dia. Pas polisi doger pintu kamar villa saya tadi malam, saya lihat dia dengan kepala mata saya sendiri. Dia dibolakkan polisi selan itu. Si Fadil berdiri di sana. Dan yang bikin saya emosi, dia nggak sendirian, dia bareng si Gaus. Jadi, Daus sama Fadil bekerja sama. Pantas saja, gerakan mereka rapi sekali dari kemarin. Tapi, ya memang mencurigakan sih gerak-gerik si Daus. Nah benar, Fadil tahu persis cara kerja dan kebiasaan saya karena dia dulu anggota kita. Dia yang membaca semua pergerakan saya sejak saya sampai dia tahu tak. Sialan, saya nggak nyangka terlalu meremehkan anak kecil itu. Sekarang kita semua busuk di dalam sel gara-gara dia. Halah, kalau menurut saya ya bos, mungkin ini namanya karma. Hah? Apa kamu bilang cok? Karma? Iya, karma. Bos keafikan yang tadi luar sana, terbang pergi ke Jakarta, sewa villa mahal puluhan juta. Sementara kami di sini memberi kedinginan di dalam sel. Bos, sama sekali tidak ada pedulinya sama kami yang sudah tertangkap duluan. Sekarang begitu bos ikut masuk, baru sibuk menyalahkan Fadil. Jaga mulutmu cok. Kamu pikir saya di luar sana bisa tidur nyenyak? Kepala saya ini rasanya mau pecah. Pusing memikirkan cara menyelamatkan jaringan kita. Tapi, kenapa Bapak langsung kabur jauh ke Jakarta? Kenapa tidak coba urus pengacara buat kami? Kan Bapak punya banyak kenalan pengacara. Kalian pakai open dak? Gimana caranya saya mau bebasin kalian kalau status saya sendiri saja saat itu sudah jadi buronan nomor 1. Mata-mata polisi sudah di mana-mana. Saya kerja pada itu justru untuk mencari perlindungan pegangan atas. Mau pinjam darah segar buat sewa pengacara mahal dan tebus kalian semua. Tapi jangan bebasin kalian. Menyelamatkan diri sendiri saja saya dari total. Saya dikejar seperti dinapan dari rawa sampai bandara. Jadi sekarang sudah benar-benar tidak ada lagi harapan ya bos. Jaringan atas tidak ada yang bisa bantu. Hah? Bantu? Di dunia seperti kita, kalau kamu sudah pakai baju orange begini, jaringan atas bakal langsung potong kaki. Mereka akan cuci tangan dan pura-pura tidak kenal. Kita semua sudah habis. Lah, itu kan Fadil. Iya ya. Wah, gila, kamu di sini. Sejak kapan kamu sampai dari Jakarta? Kamu nggak apa-apa kan, Fadil? Kamu bikin kita rindu.
Saya pikir kamu sudah diapa-apain sama anak buahnya Pak Broto di sana. Acil, Topik, saya udah rindu nih. Ya, saya aman Topik, sehat walafiat. Berkat doa kamu juga sebagai sepupu saya. Ya, saya bilang juga apa kemarin. Fadil itu pintar jaga diri, kalian aja yang lebay. Bentar. Jadi ceritanya gimana nih? Kok kalian bisa barengan di sini? Terus Pak Polisi yang kemarin mana? Kemarin itu situasinya genting banget, Cil. Pak Broto ternyata kabur ke Jakarta pakai pesawat. Dan secara tidak sengaja saya lihat dia mampir di sebuah warung makan. Ya, saya buntutin dia naik taksi dari warung makan sampai ke sebuah villa tersembunyi di tengah perkebunan sepi. Untung Bang Daus sama polisi langsung terbang ke Jakarta malam itu juga setelah saya kirim koordinat. Terus kamu nggak ketahuan pas ngintai? Ya, saya hampir ketahuan sama supir taksinya. Tapi alhamdulillah pas tengah malam polisi langsung dobrak kamarnya. Wah, serius kamu Fadil? Mampus. Pak Broto berarti sudah resmi tertangkap dan masuk sel sekarang ya? Sudah, tadi pagi proses serah terimanya ke tahanan Polsek udah beres. Dia sudah kumpul lagi sama anggotanya, Ucok dan kawan-kawan di dalam sel. Wah, mantap. Kalau Pak Broto sudah ketangkap, berarti perjuangan kita nggak sia-sia, Pik. Kita sudah bisa bagi uang 1 miliar yang ada di koper kemarin. Aduh, Cil, mulut kamu bisa direm dikit nggak? Otak kamu beneran cuma isinya duit ya, Cil. Koper itu sekarang sudah jadi barang bukti utama di tangan polisi. Tapi tenang saja, uang sayembara atau bonus dari Polsek pasti ada jalannya nanti. Yang penting sekarang kita semua sudah aman, Cil. Nggak perlu ada lagi celingak-celinguk ketakutan lagi kalau keluar rumah. Topik, sepertinya Bang Daus nggak tahu koper yang kita maksud. Iya, nggak usah ribut. Bisa ribet kalau dia tahu. Ya udah, tunggu apa lagi? Ayo kita cabut sekarang. Kipli sama Santo harus tahu kabar gembira ini. Oh iya, bener ya. Mereka dari semalam juga nggak bisa tidur kepikiran masalah ini. Bang Daus, Fadil, kami pamit dulu ya. Ini waktunya kita kumpulin anak-anak dan waktunya kita membagi jatah. Siap-siap kita jadi orang kaya baru di kampung Daglok. Cil, jangan coba-coba sentuh barang bukti ya. Kalau kamu berani bagi-bagi duit haram itu sebelum sidang, saya sendiri yang seret kamu ke selnya Pak Broto. Ya udah, hati-hati di jalan ya, Cil. Pik, bilang ke Kipli sama Santo, malam ini main ke sini, kita makan-makan santai. Tapi pakai uang halal ya. Siap Fadil, tenang aja Bang Daus. Si Acil cuma bercanda itu. Otaknya emang agak gesrek kalau pikirannya tentang duit. Ya udah, kami cabut dulu ya. Permisi, Komandan. Silahkan masuk. Kalian tahu kan kenapa saya manggil kalian ke sini? Siap, Komandan. Terkait laporan akhir penangkapan tersangka utama, Pak Broto. Bukan cuma sekedar laporan, saya sudah baca kronologinya. Pengejaran dari kampung Daglok, Rawa-Rawa, sampai pengerdapan di villa perkebunan Jakarta itu. Itu bukan tindakan kepolisian biasa, itu tindakan yang melewati batas tugas rutin. Siap, Komandan. Semua itu kami lakukan karena emang itu adalah tugas kami. Kami nggak akan tenang jika Pak Broto tidak berhasil kami ringkus. Operasi ini berhasil meruntuhkan sindikat yang selama ini dianggap kebal hukum. Atas keberanian dan keberhasilan kalian menangkap buronan besar tersebut, saya secara resmi memberikan kenaikan pangkat luar biasa 1 tingkat lebih tinggi kepada kalian berdua. Ini SK kenaikan pangkat kalian sudah saya tandatangani. Pangkat ini bukan sekedar aksesoris baju. Ini bukti kepercayaan Melara pada integritas kalian berahamtan. Wah, siap. Terima kasih, Komandan. Tapi ingat, penangkapan itu baru separuh jalan. Musuh kita sekarang pindah ke ruang persidangan. Pengacara Pak Broto bisa jadi bukan orang sembarangan. Mereka akan berusaha mematahkan keterangan saksi kunci kalian. Siap, Komandan. Kami sudah menjadwalkan pendampingan insentif bagi saksi kunci, terutama Fadil dan Daus, agar keterangan mereka tetap konsisten di depan hakim. Bagus, saya tidak mau ada celah sekecil apapun yang membuat mereka lolos. Dan ini,
Ada sedikit hadiah tambahan dari dinas untuk kalian berdua dan untuk orang-orang yang membantu kalian. Uang tunai ini sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras kalian yang tidak kenal waktu. Bahkan sampai harus terbang lintas pulau demi memburu target. Siap Komandan, terima kasih banyak atas perhatian dan dukungannya. Gunakan uang itu untuk keluarga kalian dan untuk orang yang membantu kalian. Siap Komandan, segera kami laksanakan. Yaudah, silahkan kalian kembali bertugas. Halo, selamat siang Komandan. Ada perkembangan apa lagi nih? Halo, Daus. Kamu masih bareng Fadil kan? Ya, masih Pak. Ada apa ya Pak? Apa berkas sidangnya sudah butuh tanda tangan kami? Urusan sidang itu nanti dulu. Sekarang saya minta kamu sama Fadil segera bersiap-siap datang ke kantor polisi sekarang juga. Temui saya di ruangan penyidik. Waduh, ada masalah baru lagi ya Pak? Apa anak buah Pak Broto ada yang bikin ulah lagi? Bukan masalah itu. Justru ini kabar baik. Atasan saya baru saja menurunkan apresiasi untuk tim lapangan. Kalian berdua, terutama Fadil yang sudah nekat mengintai sampai ke perkebunan, juga berhak mendapatkan bonus tunai atas keberhasilan penangkapan ini. Jadi, cepat buruan ke sini sebelum jam kantor selesai. Hah? Serius Pak? Wah, siap. Kami langsung meluncur ke kantor sekarang juga Pak. Terima kasih banyak. Ada apa bang? Kalau nggak salah dengar, itu suara polisi kemarin ya? Fadil, bersiap kamu. Pak polisi nyuruh kita ke kantor sekarang. Kenaikan pangkat mereka beres. Dan kita berdua kebagian bonus tunai langsung dari atasannya. Perjuangan kamu nahan gemeter di tengah kebun dibayar tunai hari ini. Wah, ternyata ada bonusnya ya? Padahal saya hanya berharap bisa pulang kampung dengan tenang. Iya, saya juga sih cuman harap begitu. Ya udah, sana siap-siap, kita berangkat sekarang. Heh, Cil, kamu kalau bawa motor biasa aja dong. Mau bikin kita jantungan apa? Jangan banyak protes kalian. Ayo, hari ini hari kemenangan kita. Kemenangan apa sih? Kalian berdua dari kemarin hilang kemana aja emang? Tahu-tahu datang langsung teriak-teriak. Kipli, San, Pak Broto sudah ketangkap. Fadil sama Bang Daus yang langsung turun tangan bantu polisi di Jakarta. Dan sudah resmi masuk sel tadi pagi. Hah? Serius kamu? 100% serius. Musuh besar kita udah tumbang. Dan kamu tahu artinya apa kan? Ini saatnya yang sudah lama kita tunggu-tunggu. Ayo kita ambil koper itu dari tempat persembunyian sekarang. Ya udah, ayo. Berangkat. Wah gila, udah gak sabar saya megang duit banyak. Tapi ini beneran aman bagi kita sekarang. Gak bakal dicariin polisi kan? Aman lah, Pak Broto udah diringkus di dalam sel. Nggak bakal bisa keluar lagi dia. Bang Daus tadi emang sempat ngancam sih. Tapi nggak peduli. Ini kan upah keringat kita yang udah ikut dikejar-kejar sampai mau mati di dermaga kemarin. Ya juga sih, kalau nggak ada kita, mana bisa polisi tahu pergerakan awal mereka. Ya udah, tunggu apa lagi? Bagi Cil, saya udah kebayang mau ganti HP baru sama bayar utang di warung kopi. Malam ini kita pesta besar, Kipli, Santo. Ntar malam kita disuruh Fadil main ke rumahnya buat makan-makan santai. Tapi ingat, jangan ada bawa uang ini ke sana. Siap Bos Acil, berangkat kita. Nggak sia-sia kita begadang di perkebunan kemarin. Pangkatnya langsung berubah tebal begini. Halah, bisa saja kamu Daus. Ini semua juga berkat keberanian kalian berdua. Kalau Fadil nggak nekat nempelin taksi Pak Broto kemarin, kami berdua mungkin masih pusing. Gimana Fadil? Sudah bisa tidur nyenyak semalam? Alhamdulillah Pak, baru semalam saya bisa rasakan tidur tenang. Nah, sesuai janji saya di telepon tadi, atasan kami sangat mengapresiasi bantuan kalian yang berani bertindak cepat. Ini adalah bonus tunai dari dinas sebagai bentuk penghargaan untuk kalian berdua. Ambil Fadil, itu uang halal, hasil keringat dan taruhan nyawa kamu pas ngintai di kebun kemarin.
Wah, terima kasih banyak Pak Polisi. Komandan, uang ini benar-benar berarti buat modal hidup kami ke depan setelah semua teror ini selesai. Sama-sama Fadil, gunakan baik-baik uang itu untuk istrimu dan keluargamu. Kalian berhak mendapatkannya setelah semua tekanan yang kalian hadapi dari komplotan Pak Broto. Daus, Fadil, liburan saja dulu yang tenang di kampung setelah ini. Tapi ingat, dalam beberapa minggu ke depan, jaksa penuntut umum pasti akan menghubungi kalian. Berkas perkara Pak Broto akan segera dilimpahkan ke pengadilan dan kalian berdua adalah saksi mahkota kami. Tenang saja Pak Komandan, mau diinterogasi beberapa kali pun di depan hakim, saya dan Fadil bakal tetap konsisten. Kita pastikan Pak Broto tua bangka itu membusuk di dalam sel sampai masa tuanya habis. Saya juga siap Pak, demi keadilan dan kedamaian hidup kami. Saya nggak akan mundur selangkah pun di persidangan nanti. Assalamualaikum. Gimana Mas? Ban, ada masalah apa lagi di kantor polisi? Dia udah deg-degan dari tadi. Hah? Masalah? Kagak ada masalah dia. Justru kami dapat rezeki nomplok dari polisi. Iya sayang, Pak Polisi yang kemarin itu naik pangkat deh. Terus sebagai ucapan terima kasih karena kita udah bantu penangkapan Pak Broto, mereka kasih kita bonus tunai langsung dari atasannya. Wah, beneran sayang. Akhirnya ada jalan keluar buat kita mulai hidup baru lagi yang tenang. Iya sayang, saya seneng banget bisa melewati fase sulit kemarin. Assalamualaikum, Fadil. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ahli surga maksudnya. Fadil, Bang Daus, kami datang membawa seluruh pasukan. Waalaikumsalam, langsung masuk aja kalian. Buset, cepet juga kalian nyampainya. Ya, kalau ajakan makan-makan mah kita nomor 1. Fadil, Bang Daus, gila, saya dengar cerita dari Acil tadi siang sampai merinding. Kalian berdua emang keren, bisa bikin Pak Broto keok. Iya bang, akhirnya kampung ini bebas dari penjahat seperti dia. Dan kalian udah bisa makan tenang tanpa perlu was-was lagi. Hehehe, mungkin ini yang dinamakan rezeki nomplok. Wah, ponakan kita ganteng juga ya. Iya dong, lihat dulu bapaknya. Kampret. Ternyata sekarang kita udah tua ya. Di circle kita udah ada yang jadi bapak. Namanya siapa tuh? Hehehe, namanya Boy. Keren kan? Wah, kayak nama di film-film. Bang Daus, itu amplop dari polisi ya? Kayaknya tebel banget tuh. Nggak mau sekalian dibagi rata ke kita-kita nih buat nambahin modal usaha di kampung ini. Kamu ya Cil, kalau lihat duit langsung melek tuh mata. Iya bang, si Acil emang suka ngaco mulutnya kalau lihat duit. Wah, Udah, yang penting malam ini kita ngerayain kemenangan kita. Pak Broto udah di dalam sel bersama Ucok Darto dan Pak Zain. Masa-masa kita ketakutan udah resmi selesai. Sudah. Ayo semuanya pindah ke taman belakang saja. Di sana ada tempat yang lebih luas. Saya sudah siapkan panggangan sama ayam yang sudah dimarinasi. Malam ini kita bakar-bakar ayam bareng untuk merayakan kita semua bisa kumpul lagi sebagai sahabat lama. Dan yang paling penting, merayakan kebebasan kita dari semua ancaman Pak Broto. wah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Bakar-bakar di taman belakang. Mari kita eksekusi. Gas. Nah, ayo. San, kipasnya agak cepetan dikit dong. Ini apinya belum merata. Perut saya udah siap menampung ayam kebebasan ini.
Sabar Kipli, ini orangnya masih keras. Tapi asli ya, suasana malam ini beda banget. Adem, nggak ada rasa was-was lagi. Saya benar-benar berterima kasih ya sama kalian semua, Topik, Acil, Kipli, Santo. Kalau bukan karena loyalitas kalian sebagai sahabat lama di kampung Daglok, mungkin saya dan Dea udah nggak tahu nasibnya gimana sekarang. Kayak sama siapa aja kamu Fadil. Kita kan udah bareng-bareng dari dulu. Yang penting sekarang kamu sama Dea udah aman di sini. Betul itu. Lagian si Pak Broto juga udah dapat takdirnya sendiri di dalam sel. Makanya jangan macem-macem sama anak-anak kampung Daglok. Malam ini kita lepas semua beban yang kemarin-kemarin. Silahkan nikmati acara ini untuk persahabatan lama kalian yang gak pernah luntur, dan untuk kebebasan kita semua dari bayang-bayang Pak Broto. Yoi, harus itu. Dengerin deh. Mumpung masalah kita udah kelar, pikiran udah plong, dan kita semua kumpul lagi kayak dulu lagi dengan lengkap. Gimana kalau kita sekalian liburan bareng aja, refreshing otak, men? Wah, boleh juga tuh. Tapi mau liburan kemana nih? Jangan yang jauh-jauh banget lah. Ke gunung aja, gimana? Ke daerah Bogor atau daerah puncak yang adem, biar bisa lihat yang hijau-hijau. Bosan saya lihat pemandangan kampung Daglok mulu. Wah, jangan ke gunung lah, San. Saya nggak bisa ngajak Dea kalau medannya berat begitu. Apalagi kan sekarang Dea punya bayi. Kasihan si Boy, masih kecil kalau harus dibawa dingin-dinginan di atas gunung. Kalau begitu saya punya solusi. Gimana kalau kita ke pantai aja? Kita sewa villa di pinggir pantai. Dea sama bayinya tetap bisa santai di dalam villa. Kita bisa main air di pantai. Adil kan? Setuju saya, pantai seru tuh. Sore-sore bisa lihat sunset sambil gitaran. Ya saya mah ikut aja. Yang penting sewa villanya yang langsung menghadap ke pantai ya. Biar keren gitu, bisa nyanset. Buset, sekarang kalian semua udah pada berubah ya? Berubah gimana maksud kamu? Ya berubah, sekarang gaya kalian udah selangit, banyak duit. Nggak kayak dulu lagi. Dulu boro-boro mikir sewa villa, ngopi di warung aja kalian hobi banget ngutang. Lah sekarang baru lepas masalah langsung ngajak liburan mewah sampai sewa villa segala. Ya kali hidup kita harus gitu-gitu aja, Fadil. Masa mau jadi kaum duafa penikmat utang seumur hidup? Sekali-kali menikmati hasil keringat lah. Bener itu Fadil, hidup kan harus ada peningkatan status sosial. Masa mau jadi orang miskin mulu? Ya juga sih. Bang Daus, ikut sekalian lah bang. Ayo kita liburan bareng ke pantai, biar abang juga bisa santai. Kan kemarin abis pusing bantuin polisi. Gak usah Fadil, kalian berangkat aja. Kebetulan beberapa hari ke depan saya ada kesibukan yang gak bisa ditinggal di sini. Lagian saya juga gak enak kalau ikut nimbrung liburan begini. Kan dulu saya bukan bagian dari lingkaran sahabat kalian. Takutnya malah bikin suasana canggung. Apalagi sih bang, santai aja. Anggap aja kita ini sahabat abang juga sekarang. Lupakan masa lalu kita yang dulu sempat kita berselisih. Kita kan udah berjuang bareng kemarin. Topik. Gawat kalau Bang Daus beneran ikut. Kenapa emangnya Cil? Kan seru kalau rame. Ya kamu bego apa gimana sih? Bang Daus itu mantan preman yang instingnya tajam. Sekarang juga deket sama polisi. Kalau dia ikut ke villa, dia pasti bakal bertanya-tanya. Bahkan curigai kita dapat duit dari mana bisa foya-foya sewa villa mewah gitu. Bisa berabe kalau urusan duit koper 1 miliar dari Bang Jampang kemarin itu ketahuan sama dia. Oh iya, bener juga ya. Bisa habis kita diinterogasi sepanjang jalan. Ya udah deh, kalau emang lagi ada kesibukan padat, nggak apa-apa banget bang. Jangan dipaksain, next time lah ya. Kapan-kapan kalau waktu abang udah longgar, kita agendain lagi liburan bareng yang lebih seru. Yoi, santai aja. Yang penting kalian hati-hati di jalan nanti. Waduh.
Ah, gawat. Udah jam 8. Saya telat bangun. Ah, Tumben udah bangun jam segini. Mana nggak pakai baju pula? Habis mimpi basah kamu ya? buset, Bapak asal ngomong aja. Yah, terus kamu mau ngapain emang? Yah, kalau setelan udah begini, pasti mau mandilah, Pak. Justru Bapak tuh mau kemana? Bawa sejadah jam segini. Mau sholat duha. Tumben banget Bapak rajin. Sholat duha apanya? Orang lagi mau berangkat ke masjid buat sholat subuh. Kamu itu kenapa sih? Tumben-tumbenan bangun pagi buta begini. Biasanya juga harus disiram air seember biar bisa melek. Hah? Subuh? Pak, ini udah jam 8 pagi. Matahari udah muncul. Masa subuh baru mulai? Apa sekarang subuh udah pindah jadwal ke pagi? Gara-gara perubahan iklim. Yah, dasar anak kafir. Mana ada subuh pindah ke jadwal pagi? Kamu itu masih mimpi atau gimana? Coba lihat itu jam. Waduh. Jadi ini masih subuh. Berarti jam di kamar saya. Yah, jam di kamar kamu emang udah mati. Belum diganti baterainya. Emang kamu pikir bapakmu ini lagi halusinasi? Sekarang emang kamu mau kemana? Semangat bener bangun subuh-subuh begini. Biasanya diteriakin pun kamu nggak bakal mau bangun. Gila. Gara-gara mimpi sewa villa, jam mati pun saya percaya. Tapi mumpung udah bangun, mending saya siap-siap dah. Hari ini kan hari besar buat liburan. Ditanya kok malah bengong. Mau kemana kamu? Biasalah Pak, urusan anak muda, mau jalan-jalan. Selamat pagi, Bu. Wah, masak apa nih? Baunya enak bener. Apa perlu Topik bantuin nggak? Tumben, kamu jam segini udah rapi, wangi lagi. Ada maunya ya? Biasanya kalau jam segini paling banter kamu baru mulut di kasur. Hehehe, Ibu mah tahu aja. Bu, Topik mau minta izin. Izin apa? Mau minta uang gajian tambahan. Ibu belum gajian Topik. Bukan, Bu. Bukan soal uang. Topik mau minta izin pakai mobil beberapa hari ke depan. Mau dipakai jalan-jalan sama anak-anak. Pakai mobil? Mau kemana kamu? Terus sama siapa aja? Mau liburan ke pantai, Bu, sama Fadil, Dea, Acil, Kipli sama Santo. Kan kasihan Fadil sama Dea kalau naik motor. Apalagi mereka bawa bayi, Bu. Kalau pakai mobil kan aman, bayinya nggak kena angin malam. Kalau buat Dea sama bayinya sih, ibu maklum. Tapi bentar, ibu agak curiga. Kalian mau ke pantai sewa villa kan? Glit dari mana kamu pik? Jangan bilang kamu ngutang lagi ya. Ibu nggak mau ya didapetin lagi sama orang lagi utang. Astagfirullah, Bu. Seuzon mulu sama anak sendiri. Kakak ada yang ngutang, Bu. Itu si Fadil kan kemarin habis dapat bonus jajan dari polsek karena bantu polisi. Nah, dia yang bayarin semua akomodasinya, Bu. Kita mah cuma numpang ikut dan bantuin jagain aja. Makanya Topik mau modalin bawa mobil biar adil. Oh, jadi Fadil yang nanbun. Ya sudah kalau begitu. Tapi awas ya, bawa mobilnya dalam percicilan. Di dalam mobil ada bayi. Satu juga dirangin, jangan suka teriak-teriak di jalan bikin malu. Siap, Ibu Negara, beres. Tapi kunci mobilnya mana? Tuh, depan Vivi, ambil sana. Sekalian panasin mesinnya sekarang. Jangan lupa ntar pas pulang isi bensinnya ya. Jangan ditinggal pas jarumnya udah di warna merah. Siap, laksanakan, Bu. Ayo, buruan naik. Saya udah lumutan nungguin kamu di sini dari habis subuh. Gara-gara kebangun cepat. Hahaha, gila kamu, Kipli. Mau ke pantai atau mau ikut audisi pencarian bakat kamu? Cepet bener persiapannya. Ya harus dong, ini kan liburan kelas atas kita. Baru kali ini kita liburan sehedon ini. Sekarang gas pula ke rumah Acil. Dia pasti udah heboh juga nyiapin barang-barangnya. Oke, berangkat.
Acil. Oi, Cil. Ayo buruan berangkat. Lah, kok sepi bener ya? Gak ada suara-suara. Ini si Acil udah siap belum sih? Apa dia udah duluan ke rumah Fadil ya? Kan biasanya dia yang paling bersemangat kalau urusan begini. Apalagi dia yang ajak. Bentar, saya coba telepon dulu. Buset, nggak diangkat. Topik, firasat saya nggak enak. Si Acil kan kemarin malam yang paling sibuk ngitungin jatah. Jangan-jangan. Ya udah, ayo kita cek langsung aja ke dalam. Udah, ayo. Kampret. Kita udah panik. Dia malah masih asik menjelajah alam mimpi. Wah, nggak bisa dibiarin nih. Cil, bangun kamu. Dia yang ngajak liburan, malah dia yang bertingkah. Saya punya ide. Aduh. Rasain tuh. Topik, berhenti dulu, berhenti. Buset Kipli, kamu kenapa sih? Lagi mode serius nih, malah disuruh berhenti. Mau ngapain emang? Kamu lihat toko itu kan? Kita mau beli perintilan lah. Saya lihat kaca spion. Gaya saya kurang anak pantai banget nih. Kacamata hitam saya kemarin patah. Kita harus tampil kece dong kalau mau sewa villa mewah. Nah, bener juga kata Kipli. Nggak lucu kalau kita liburan mewah, tapi gaya kita kayak mau mancing di empang. Ayo Lapik, mampir dulu bentar. Ya ampun, ada-ada aja kalian berdua. Ya sudahlah, mumpung duit lagi aman. Ayo mampir. Tas, ayo. Wah, gila. Ini sih bukan cuma liburan ke pantai, tapi seperti mau photoshoot majalah. Kipli, kamu bener-bener pahlawan fashion kita hari ini. Santai aja. Ingat, modalin penampilan itu penting. Biar pas foto di depan villa hasilnya nggak malu-maluin. Oke, pasukan kece Kampung Daglok, semuanya sudah siap kan? Kita langsung tancap gas ke rumah Fadil, jemput bos besarnya dulu. Oke, gas. Buset, ini rombongan mau liburan ke pantai apa rombongan audisi boyband dangdut? Norak bener kalian. Sejak kapan kalian punya perlengkapan silau kayak begitu? Fadil, jangan menghina ya. Ini namanya fashion anak pantai kelas atas. Kita kan mau sewa villa. Masa penampilan kayak panitia korban? Nah, betul itu. Udah, jangan banyak protes Fadil. Buruan panggil dia sama dedek bayinya keluar. Barang-barang kamu biar Santo yang masukin ke bagasi sekarang. Nah, itu dia. Ya ampun, kalian nyinter juga dayanya. Kayak mau syuting video klip. Oh, jelas harus itu. Halo Ibu Dea, kami siap mengawal perjalanan keluarga bahagia sampai ke tujuan dengan aman dan penuh kenyamanan. Gimana? Semua udah siap? Siap siap. dong. Dea, langsung masuk di tengah aja ya sama Fadil. AC-nya udah pas, biar bayinya nggak kedinginan atau kepanasan di jalan. Siap. Ayo. Ayo. Semua aman? Nggak ada yang ketinggalan kan? Dompet aman? Susu bayi aman? Aman semua Topik. Berangkat kita. Oke Kapten Topik, nyalakan mesinnya. Arahkan maps kamu ke pantai paling indah. Saatnya kita bersenang-senang. Oke, berangkat.
Selamat siang, Mas, dan Mbak. Selamat datang di Pantai Serunich. Apakah sudah memesan tempat sebelumnya? Atau mau you have model villa yang tersedia? Siang Pak, kita belum booking nih. Mau langsung nanya-nanya model villa yang kosong untuk beberapa hari ke depan. Kira-kira ada pilihan apa saja ya? Pak, pokoknya kita cari villa yang paling keren, yang posisinya menghadap langsung ke area pantai. Jadi begitu buka pintu, pemandangan luar biasa langsung kelihatan di depan mata. Iya Pak, kalau bisa bangunan villanya yang estetik ya Pak, yang banyak spot foto bagus, biar bayinya juga nyaman dan ada teman-temanan foto keluarga yang cantik di sini. Wah, puas sekali, Mbak, Mas. Kebetulan kami punya satu unit yang baru saja kosong pagi ini. Posisinya paling depan, bangunannya bergaya tropis modern dan kaca besar yang menghadap langsung ke laut lepas. Ada kolam berenang pribadi di bagian depan dan bagian dalamnya bikin sangat estetik untuk foto-foto. Dengar tuh, ada kolam renangnya. Pas banget sama impian saya. Tapi mohon maaf sebelumnya, karena itu unit VIP terbaik kami yang langsung menghadap ke pantai. Tentu saja harganya ada mahal dibanding unit yang biasa, Mas. Halah Pak, soal mahal atau murah itu urusan belakangan. Yang penting kualitas dan kenyamanan buat Ibu Dea dan bayinya nomor 1. Betul Pak, berapapun harganya langsung kita ambil tanpa pikir panjang. Tolong siapkan kuncinya sekarang, kita mau langsung check-in dan bongkar muatan barang. Buset, gaya kalian sekarang bener kayak juragan tanah sukses ya. Wah, luar biasa. Baik, Nes. Mari, silakan ikut saya. Langsung ke villanya aja kita. Ayo, Oke, gas. Wow, Nah, jadi ini dia villanya, Mas. Mbak, apakah kalian suka? Wow, ini dia yang kita cari-cari. cari-cari. Untuk villa VIP People Ocean View dengan fasilitas privat pool, total biayanya untuk 3 malam menjadi Rp8.500.000. Untuk pembayarannya, apakah mau melalui transfer bank atau kartu debit? Aduh, maaf banget Pak, kita nggak biasa ribet pakai transferan elektrik begitu. Kita mau bayar cash tunai aja sekarang, bisa kan? Oh, boleh kok, boleh. Cuman jarang aja sih ada pengunjung yang bayar cash. Nah, ini 9 juta rupiah Pak. Tolong dihitung dulu, sisanya 500.000 ambil saja buat tips staff yang nanti bantuin angkat barang-barang kami ke villa. Wah, siap Mas. Terima kasih banyak atas kemurahan HP-nya. Jarang-jarang ada pemuda yang langsung bayar tunai tanpa nawar begini. Semua sudah lunas dan sesuai ya. Ini kunci villanya. Nanti petugas kami yang akan mengantarkan barang-barang Anda. Siap, makasih Pak. Kalau begitu, saya kembali ke depan ya. Kalau butuh sesuatu, saya stay di depan gerbang tadi. Mari. gila, si Topi gayanya udah kayak anak sultan nemu dompet jatuh. Padahal dulu mau beli rokok ketengan aja masih patungan sama kita. Hei, diam kamu, Cil. Jaga image kita sebagai miliarder baru di sini. Wah, bener-bener ya kalian. Bener-bener udah sukses. Tenang Fadil, saya masih punya banyak simpanan, masih utuh di rumah saya. Ini mah pakai duit dana abadi dari tabungan kami berempat. Makasih ya Topi, Acin, Kipli, dan Santo. Dia sama bayi seneng banget bisa dapat kamar yang paling bagus. Sama-sama dia. Udah, sekarang tugas kalian berdua cuman santai menikmati fasilitas VIP. Ayo pasukan, kita serbu villanya. Gas, ayo. Bentar. Tapi BTW Santo kenapa tuh? Dari tadi nggak ada suara. Dari tadi saya kebelet mau berak nih, makanya saya diam aja. Jadi gimana nih? Udah bisa masuk ke villanya belum? Udah nggak tahan saya. Kampret. Udah ayo.
Pantes aja dari tadi kamu nggak ada suara. Untung nggak berak di mobil saya kamu. Yah, nggak mungkin lah. Saya juga masih punya malu. Ternyata betul ya kata orang. Di balik cobaan, pasti ada kebahagiaan di ujungnya. Iya sayang, akhirnya kita sudah bebas dari kesengsaraan di Jakarta. Saya bersyukur banget masih punya Topik, sepupu saya, dan kawan-kawan yang baik hati. Saya sudah anggap mereka seperti saudara kandung. Iya sayang, kalau bukan bantuan mereka dan bantuan Bang Daus, mungkin kita belum bisa sampai di titik ini. Iya sayang. Lihat tuh mereka berdua, asik banget foto-foto. Pemandangannya emang keren sih. Nah, gitu Kipli, gitu. Tahan posisi begitu ya. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Mana Cil? Coba saya lihat hasilnya. Nih, lihat. Keren kan? Wah, gila keren nih. Ini sih muka saya kelihatan kayak model majalah beneran. Nanti malam langsung saya upload buat ganti foto profil. Sekarang gantikan. Kamu yang fotoin saya. Oke gas, ambil gaya. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Lagi Cil, keren nih. Topik, lihat tuh si Fadil sama Dea. Romantis bener kayak adegan film-film India. Jiwa jomblo saya meronta-ronta rasanya. Iya San, berasa ngontrak kita di bumi ini. Tangannya pakai rangkul-rangkul Dea segala lagi di depan kita. Asli Topik, jadi pengen cepat-cepat punya istri juga. Biar kalau liburan ke pantai begini ada yang dipeluk. Halah, gak usah gaya mau punya istri sekarang. Kamu aja kalau di-chat sama cewek kampung Daglok, balesnya gemeteran. Cari pacar dulu yang bener, baru mikir pelaminan. Yah, kan siapa tahu habis liburan dari villa mewah VIP begini, aura ketampanan dan kemakmuran saya langsung naik drastis. Wow, lihat Kipli. Sunsetnya keren banget. Ya Cil, buruan panggil anak-anak yang lain. Mereka harus lihat ini juga. Ya, bentar saya panggilin. Woi, pasukan. Malah para sibuk masing-masing pula. Ayo sini ngumpul, geser ke dekat air. Senjanya lagi bagus-bagusnya tuh. Rugi kalau nggak dinikmatin bareng sambil ngobrol. Wah, ayo. Wah, sunsetnya udah muncul tuh. Ayo sayang, kita ke sana. Ayo. Ah, mantap bener ini. Segar mata saya. Biasanya jam segini di kampung Daglok saya lagi pusing mau nongkrong di mana lagi. Ya, mulai deh noraknya keluar. Lepas dulu itu kacamata kamu. Kacamata tuh dipakai di mata, bukan di jidat. Tahu nih si Kipli, gayanya doang anak pantai. Berenang aja pasti masih pakai gaya batu. Sialan kamu. Tapi ya ngomong-ngomong, saya masih berasa kayak mimpi bisa duduk tenang begini di pantai. Sewa villa VIP lagi. Kemarin-kemarin kan, jangankan lihat senja, lihat bayangan orang di luar rumah aja, kita udah siap-siap megang balok ronda. Nah, itu dia. Makanya kita harus bersyukur. Terutama kamu tuh Fadil. Auranya langsung berubah jadi kayak bapak-bapak elit Jakarta. Padahal kemarin pas dikejar anak buahnya Pak Broto, mukanya pucet kayak kain kafan. Sialan kamu Cil. Tapi emang bener sih, saya benar-benar plong sekarang. Bisa ngelihat dia senyum lagi begini tanpa ada rasa takut. Itu udah lebih dari cukup buat saya. Ih, Mas Fadi bisa aja gombalnya di depan anak-anak yang lain. Tapi makasih ya semuanya. Udah mau nemenin kita sampai ke sini. Khususnya Bang Topik sama Bang Acil yang kemarin modalin bayar villanya langsung kes gila-gilaan. Wah, kalau soal cash mah jangan ditanya deh ya. Dompet mereka semua sekarang udah tebel kayak kamus bahasa Inggris. Maklum, tabungan masa depan mereka kemarin kan cair. Hei Santo, mulut kamu ya kalau ngomong suka bener. Suka ngaco maksudnya. Jangan dengerin Dea. Itu duit murni dari hasil keringat kita bersama. Tapi serius teman-teman, masa-masa kelam kita di kampung Daglok udah resmi lewat. Pak Broto udah membusuk di sel. Kedepannya kita harus makin sukses. Biar liburan kayak gini gak cuma sekali seumur hidup. Amin. Dan semoga pulang dari sini saya, Santo sama Acil langsung dapat jodoh biar nggak jadi penonton setianya Fadil sama Dea mulu. Makanya usaha, jangan cuma modal gaya pantai sama kacamata gojigo doang. Aduh, bener-bener dah. Efek ketawa dari sore bikin cacing perut saya demo anarkis nih. Kita
makan malam apa nih? Masa villa VIP tapi makanannya mie instan lagi? Nah, tuh dia. Saya juga lagi mikir mau pesan delivery ke villa, tapi mager nunggunya, pasti lambat. Ada ide nggak? Tenang-tenang, Kapten Topi selalu punya solusi. Gimana kalau malam ini kita bakar-bakar sate aja di sini? Pas banget nih suasananya. Hah, sate? Mau ambil daging gimana, Topik? Kamu kan tadi langsung ke toko baju, terus langsung ke sini. Nggak ada mampir ke pasar atau tukang daging. Tunggu sini. Tada, ini dia rahasianya. Saya tadi bawa daging yang ada di dalam kulkas ibu saya. Sialan kamu Topik. Pantas aja kamu cerita tadi subuh kamu rajin bener bantuin ibu kamu di dapur. Ternyata kamu merangkap jadi kru Mission Impossible buat ngerampot isi kulkas. Buset deh Topik, kamu izin kagak itu sama ibu kamu? Wah parah nih, pulang-pulang kamu bisa dicuri dari kartu keluarga tuh. Topik. Kamu beneran nyolong daging rendam buat acara arisan ibu kamu ya? Parah kamu, Pik. Yah, sembarangan ngomong kalian. Saya nggak nyolong, ini namanya pengalihan aset demi kesejahteraan sahabat. Tapi emang sih, pas saya masukin ke cool box, saya emang kagak bilang-bilang sama ibu. Ya ampun, Mantopik. Terus nanti kalau ibu nyariin dagingnya buat masak besok gimana? Ah, tenang aja deh ya. Tak jadi masalah itu mah. Ibu saya kan instingnya kuat. Pasti sekarang beliau udah tahu kalau pelakunya anaknya sendiri. Palingan bentar lagi di grup WhatsApp keluarga isinya omelan semua. Yang penting malam ini perut kita kenyang. Urusan pulang mah kita beli ganti. Betul, hidup Kapten Topik. Saya setuju sama Topik. Ya udah, tunggu apa lagi? Ayo eksekusi. Tapi kita mau bakar pakai apa? Ada tuh panggangan di dapur villa. Saya nggak sengaja lihat tadi waktu lari ke toilet. Bentar ya, saya ambil. Kagak kuat saya, asli. Ini sate belum matang, tapi isi hati saya udah gosong duluan lihat pemandangan di depan saya. Ah iya, sama Kipli. Tiba-tiba saya merasa malas kipas sate ini. Kamu lihat tuh si Fadil ngerangkul dia mulu dari tadi, seolah dunia ini milik mereka berdua. Nah, kita di sini cuma bisa elus-elus tusuk sate yang penuh arang. Saya yang biasa berjiwa keras bagai batu karang, malam ini mendadak rapuh. Jujur, melihat mereka berdua begitu, saya tiba-tiba pengen punya cewek juga sekarang. Nah, bener kan kata saya tadi sore. Emang racun bener romantis mereka berdua ini. Saya juga pengen pengen punya istri. Kalau saya mah nggak muluk-muluk Cil. Saya pengen punya cewek yang mau diajak jalan-jalan ke pantai begini. Terus fotoin saya pakai kacamata hitam baru ini tanpa ngeluh capek. Ada nggak ya cewek kampung Dagluk yang seleranya sekeren saya? Jangankan cewek kampung Dagluk, Kipli. Kucing komplek aja mikir 2 kali kalau lihat gaya kamu sekarang. Hei, kalian berempat, kenapa pada pasang muka malas gitu sih? Nggak usah iri lihat saya. Nanti juga ada waktunya berada di posisi seperti ini. Satenya gosong tuh, kagak dibalik-balik, malah pada ngomel. Gimana kagak kosong, Fadil? Pikiran kami terdistraksi sama kemesraan kamu berdua dari tadi. Tanggung jawab kamu, bikin kamu jomblo di sini pada pengen cepet-cepet nyusul nikah. Ya matanya, cepat-cepat cari pacar. Nanti kalau udah ada yang pas, dia kenalin dah sama teman-teman dia juga boleh. Biar besok-besok kalau kita liburan lagi, villanya makin ramai. Karena semuanya bawa pasangan. Wah, asik tuh. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Janji ya, Bea? Iya, janji. Nah, aman kalau gitu. Ya udah, ayo bakar sate yang semangat. San, lihat tuh di belakang kamu. Astagfirullahalazim, itu bidadari nyasar dari mana ya? Kamu kenapa sih, Kipli? Kesurupan jin laut kamu. Santai aja kalau lihat cewek. Woi Kipli, sadar, baru juga diomongin soal Joro tadi. Kamu udah langsung dapat sasaran aja. Wah, gila. Insting kamu kalau nyari yang bening cepat bener ya, Kipli. Cocok nih, pas banget dia lagi sendirian.
Kayaknya lagi butuh fotografer handal tuh daripada capek selfie mulu. Nah bener, kesempatan emas tidak datang dua kali Kipli. Buruan samperin, modalin kacamata hitam kamu yang baru tadi. Walaupun sekarang udah malam. Ya tunggu apa lagi Kipli, maju. Jangan cuma berani nontonin saya sama Dea romantis-romantisan doang dari tadi. Buktikan kalau anak kampung Daglok punya nyali. Ini kan yang kamu tunggu-tunggu. Iya Mas Kipin, samperin aja. Pura-pura mawarin bantuan buat fotoin. Biasanya cewek kalau di pantai seneng kok kalau ada yang mau fotoin. Apalagi kalau hasilnya bagus. Aduh, bentar-bentar. Jantung saya mendadak dangdutang nih. Jedak-jeduk parah. Muka saya udah rapi belum, Cil? Rambut saya nggak acak-acakan kan? Kena angin laut. Udah ganteng maksimal kamu malam ini Kipli. Udah kayak artis ibu kota. Buruan jalan sebelum cewek itu pergi dan tak tahu kemana. Oke, saya akan samperin. Doain ya, semoga saya berhasil. Kipli, tapi bentar dulu. Ini sate udah matang. Wangi bener lagi. Kamu nggak mau makan dulu apa? Ntar diambil Acil jatah kamu. Kalian makan duluan aja. Saya lihat dia udah langsung kenyang, San. Lapar saya udah tergantikan sama asupan vitamin penyejuk jiwa. Halah, buaya empang main di laut. Ya udah, jatah kamu buat saya Kipli. Buset, kok udahan sih foto-fotonya? Malah pergi. Padahal saya udah nyiapin kata-kata pembuka yang paling maut. Tapi dipikir-pikir, jam segini kok ada cewek sendirian di pinggir pantai? Berarti kemungkinan besar dia juga nginep di sekitaran pantai ini. Penasaran saya. Kamu dari mana aja sih? Dari tadi saya cariin kamu tahu. Hehehe, maaf, saya habis dari ujung sana. Dekat air buat foto-foto. Soalnya pemandangannya keren banget kalau malam begini. Ya, kenapa ndak ada agak sih? Kan saya juga mau ikut foto, biar ada stok buat medsos. Ya udah, ayo. Mumpung masih bagus langitnya. Saya antar sama lagi sekarang. Di mana? Besok aja deh, sekalian bareng yang lain. Udah malam juga. Anginnya makin dingin. Ayo masuk. Teman-teman di dalam udah pada nungguin kamu tuh. Makanan juga udah siap. Oke deh, ayo. Saya juga udah lapar nih. Hehehe. Wah, mantap. Dia nginep di villa sebelah ternyata. Terus katanya tadi apa? Besok mau ke pantai itu lagi bareng teman-temannya. Wah, ini mah takdir namanya. Pucuk dicinta, bidadarin pun tiba. Buset, kok pada bubar sih? Tega bener tinggalin saya sendiri kan? Nah ini dia si buaya pantai baru balik. Gimana Kipli? Dapat kakak nomor WhatsAppnya? Atau jangan-jangan kamu malah dikacangin? Bentar-bentar Cil, si Fadil mana? Kok kakak kelihatan? Fadil sama dia udah masuk ke kamar atas dari tadi Kipli. Bayinya udah rewel nyari susu. Terus sekalian mereka mau istirahat juga katanya. Kenapa emang? Kamu mau pamer sama Fadil? Ya enggak sih, baguslah kalau mereka udah di atas. Soalnya ini info rahasia tingkat tinggi. Khusus buat konsumsi kaum jomblo kita-kita aja. Info apaan? Serius bener muka kamu? Kayak abis nemu koper duit jilid 2. Jadi gini, tadi pas saya mau nyamperin, itu cewek emang keburu balik badan, terus pergi. Saya kecewa dong, jelas. Tapi karena saya cerdas dan penasaran kenapa ada cewek malam-malam di pantai, saya ikutin lah dia dari kejauhan. Buset, kamu malah jadi pengintip ya Kipli. Ntar dilaporkan ke polisi kamu. Ya enggak lah, ini demi masa depan. Dan kamu tahu apa? Dia ternyata nginap di villa sebelah. Pas banget di villa nomor 2. Dan ternyata dia nggak sendirian, dia punya teman cewek juga. Wah ini mah namanya takdir yang tertunda Kipli. Berarti rombongan mereka isinya cewek-cewek semua. Atau minimal lagi liburan bareng temannya. Wah ini kesempatan emas buat kita.
Terus strateginya gimana nih buat besok pagi? Kita harus kelihatan natural, jangan kayak orang sengaja nungguin. Wah, ini mah momen kita beraksi. Gimana kalau besok pagi kita semua harus rapi jam 7, pakai kemeja pantai yang paling kece yang kita beli tadi siang. Pas mereka keluar ke pantai buat foto-foto, kita juga harus udah stay di sana. Nah, nanti pas mereka lagi ribet ganti-gantian foto, kamu maju ke play. Kamu samperin cewek yang tadi kamu lihat itu. Terus bilang gini, "Permisi kak, mau dibantu fotoin bareng teman-temannya nggak? Biar semuanya masuk frame, dijamin langsung lulus tuh." Wah, mantap ide kamu, Cil. Tapi kalau mereka nanya kita nginep di mana, gimana? Ya tinggal tunjuk villa VIP kita ini. Kasih lihat kalau kita ini cowok-cowok sukses mandiri, bukan kaum ngutang di warung kopi kayak dulu lagi. Nah, setuju. Berarti malam ini kita semua harus tidur cepat, biar besok muka nggak benap dan mata panda pas ketemu mereka. Gimana? Deal? Nah, Oke, deal. setuju. Oke, ya udah, ayo tidur cepat biar bisa bangun besok pagi untuk jalankan aksi. Topik, gimana kalau kita tidur di sini aja? Pasti enak tuh. Wah, bener juga kamu, San. Jarang-jarang kita dapat suasana mewah begini. Tidur di kursi baring seperti ini, dengerin suara angin laut sama deburan ombak langsung, berasa kayak bule-bule di Bali. Ya, gaya kamu berdua ali bener. Ntar masuk angin mampus kamu. Saya sama Kipli mah ogah merana di luar. Kita tidur di dalam aja. Kamu tahu nggak? Tadi saya udah tes rebahan di kasurnya. Buset, empuk bener. Sekali kamu loncat, langsung berasa dipeluk bidadari saking nyamannya. Asli, Cil, kasur di villa ini memang kasur yang paling empuk yang pernah saya dapat. Yuk, kita masuk aja, Cil, di kamar. Kita nikmatin fasilitas AC dingin dan selimut tebal malam ini. Ayo, Cil. Gimana, Cil? Gaya saya udah keren belum? Wah, udah patin banget tuh. Kamu udah siap nggak? Udah jam 7:30 nih, Cil. Target bisa lolos kalau kita telat. Saya udah beres nih. Tuh anak berdua gimana? Apa udah bangun belum? Yaudah, ayo kita samperin ke depan. Ayo. Buset. Ternyata kalian udah siap banget ya. Oh, jelas dong, harus itu. Saya sudah siap-siap dari jam 5 subuh. Buset. Pagi-pagi kalian udah rapi bener, kayak mau ikut tes CPNS. Mau kemana kalian? Aduh, Fadil, kamu jangan merusak konsentrasi kita. Ini hari penentuan nasib kaum jomblo kampung Daglok. Wah, mau nyari cewek yang kemarin ya? Semangat ya Mas Kipli, semoga sukses. Nanti kalian lihat sendiri hasilnya. Terserah kalian lah. Ayo sayang, kita masuk sarapan. Ayo guys, formasi seperti rencana kemarin, natural, jangan kelihatan kayak orang kelaparan cewek. Kita jalan santai ke arah bibir pantai sambil pura-pura menikmati udara pagi. Ayo, gas! Cil, target terkunci. Itu mereka. Beneran ramai ternyata. Aduh, jantung saya dangdutan lagi nih. Tenang Kipli, tarik nafas. Ingat strategi semalam. Kamu maju duluan, pura-pura nawarin jadi fotografer. Kita kawal dari belakang. Ayo dong Ziza, jepretnya ada bawa dikit, biar kaki kita juga kelihatan semua. 1, 2, bentar. Silau banget lagi layarnya. Ya Aziza, cepat dong. Keburu mataharinya makin naik nih. Nanti hasilnya malah jadi backlight dan muka kita gelap semua. Iya, ini udah siap. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Dan 3 ya. Coba lihat hasilnya gimana. Pinter bener kamu cari Angel ya. Tapi sayang banget ya. Sayang kenapa? Ya sayang,
kita nggak bisa foto bareng-bareng yang kelihatan sebadan penuh. Kalau selfie kan, tangannya kelihatan. Terus latar belakang pantainya jadi sempit. Iya sih, mau ditaruh di atas pasir HP-nya, akut kemasukan air atau jatuh. Yang segini juga belum ada petugas pantai yang lewat buat dimintain tolong fotoin. Tapi si Pari, mana? Kok belum keluar-keluar? Tak udah, tuh anak. Paling masih make up. Kamu denger nggak, Cil? Kode alam itu, mereka butuh fotografer. Ini saatnya saya beraksi. Nah bener, itu pintu hidayah udah terbuka lebar buat kamu Kipli. Buruan maju, pasang tampang paling ramah. Jangan kayak orang mau nagih utang. Gas Kipli, jangan malu-maluin nama besar cowok kampung Daglok. Ini anak-anak pada kemana ya? Pagi-pagi buta begini udah hilang semua. Batang hidungnya kagak kelihatan satu pun. Bahkan sarapan aja belum. Apa benar mereka samperin celet itu ya? Besar juga nyali mereka. Iya bener, bukan kamu Dea. Tuh lihat di ujung sana. Ada 4 orang pakai kemeja pantai warna-warni ngejreng kayak umbul-umbul Agustusan. Siapa lagi kalau bukan Topik, Acil, Santo sama Kipli. Ya ampun, itu mereka lagi ngapain mas? Kok posisinya ngumpet-ngumpet di balik pohon? Apalagi kalau bukan lagi operasi intelijen asmara. Si Kipli kayaknya lagi dikomporin sama si Acil buat maju. Si Topik sama Santo bagian jadi pemandu sorak di belakang. Tapi seru ya mas, melihat mereka bisa seikhlas dan sebahagia itu setelah semua masalah yang kalian hadapi dengan Pak Broto kemarin. Mas Kipli yang desanya pecicilan, kalau urusan cewek ternyata bisa segugup itu ya. Halah, si Kipli mah aslinya nyalinya ciut Dea. Modal bacot doang di pos ronda. Tapi ya sudahlah, biarin aja mereka puas-puasin main di pantai. Mumpung suasananya lagi mendukung dan dompet mereka lagi tebal. Iya mas, semoga aja hiburan kali ini bawa berkah buat mereka. Syukur-syukur pulang dari sini Mas Kipli beneran dapat gandengan dan buin kita mesra-mesra mulu. Amin. Ya udah, yuk kita duduk di sini aja sambil minum kopi, nontonin live stream perjuangan cinta si Kipli dari teras VIP. Ya ampun, Tari. Lama amat sih kamu dandan. Ini kita udah dapat 13 jepretan. Matahari udah makin naik tahu. Aduh, maaf ya, jadi nungguin kalian. Tadi saya ada drama di bagian makeup mata sama nyocokin warna lipstick. Masalahnya, prinsip saya cuma satu, girls. Prinsip apaan kamu? Sampai bikin kita nungguin di pinggir pantai dari tadi. Saya ndak mau ya, pemandangan pantainya udah estetik dan cantik luar biasa begini. Tapi pas ke foto, muka saya malah kelihatan kayak orang belum mandi. Harus seimbang dong antara indahnya alam sama indahnya diri saya. Harulah, dasar Ratu Gaya. Ya udah, mumpung kamu udah rapi. Ayo, cepetan kita foto ulang bertiga. Sarah, fotoin kami lagi ya. Kipli, kamu dengar sendiri kan? Mereka lagi ngebahas soal kecantikan dan foto-foto. Ini momen paling bagus. Maju sekarang, pakai jurus penyelamat yang kita susun semalam. Oke lah, bismillah. Doain saya ya. Kalau saya pingsan, langsung gotong saya aja ke villa. Udah, jangan banyak drama. Buruan jalan Kipli. Ayo, kita ikutin dia. Permisi kakak-kakak cantik. Iya mas, kenapa ya? Perkenalkan, saya Kipli. Kalau boleh, biar saya aja yang bantu fotoin kakak-kakak berempat. Biar semuanya masuk frame. Dan kakak yang baru selesai makeup cantik tadi juga bisa ikut kelihatan totalitas di foto. Wah, beneran nih mas. Mau bantuin fotoin. Kebetulan banget. Dari tadi kita emang ribet dan kian mulu. Jadi nggak pernah bisa lengkap berempat. Iya nih mas, makasih banget ya. Untung masnya peka. Tahu aja kalau makeup saya yang udah maksimal begini bakal mubazir kalau nggak ikutan ke foto sebaran penuh. Kalau begitu, tolong cariin angle yang paling bagus ya mas. Oke, siap mbak. Maksudnya kakak cantik. Serahkan saja pada ahlinya. Saya jamin hasilnya bakal sekedar model majalah tropis.
Oke, 1, 2, 3. Ayo kakak-kakak semuanya, senyum yang lebar. Anggap aja liburan di Bali. Sekali lagi kak, gaya bebas, tangan diangkat ke atas, ekspresi muka ceria. Ganti gaya, 1, 2, 3. Lagi. Wah, gila, bagus banget hasilnya. Lihat deh, proporsinya pas banget. Lautnya kelihatan luas. Ya ampun, Mas Kipli, pinter banget nyari cahayanya. Makasih ya Mas Kipli, hasil fotonya benar-benar memuaskan. Masnya emang hobi fotografi ya? Ah, nggak juga kak, kebetulan aja insting saya emang kuat kalau ngelihat objek yang udah dasarnya cantik. Jadi, di foto dari sudut manapun pasti tetap bagus. Wah, gila si Kipli, pinter banget lidahnya. Kalau udah ketemu cewek bening, jurus gombal kampung Daglok langsung keluar semua. Oh iya, biar gampang nanti kalau mau dikirim hasil foto-foto yang tadi lewat dokumen. Boleh dong, saya minta kontak WhatsApp-nya. Oh, boleh Mas Kipli. Sini HP-nya. Ya, saya ketikin nomor saya. Nih, Oke, makasih ya Kak Aziza. Nanti saya langsung kirim foto-fotonya lewat WA. Oh iya, Mas Kipli dan teman-temannya ini dari mana? Terus nginap di sekitaran sini juga ya? Oh, kami dari kampung Daglok kak. Kami nginep villa di ujung sana, yang nomor 1, tipe VIP Ocean View itu. Wah, serius mas? Villa VIP yang paling depan itu? Gila, keren banget. Kami cuma sewa villa standar di Bulatan. Yang nomor 2. Sama aja kok kak, yang penting kan pemandangannya sama-sama pantai. Tapi kalau kakak-kakak nanti sore atau malam bosan di villa sendiri, main aja ke villa kami. Di sana ada kolam renang pribadinya. Bisa buat tempat nyantai atau bakar-bakar bareng juga, boleh. Wah, beneran nih Mas, boleh main ke sana. Kebetulan di villa kami nggak ada kolam renangnya. Wah, boleh banget Kak. Pintu kami selalu terbuka lebar buat tetangga villa yang ramah kayak kakak-kakak ini. Oke deh Mas Kipli, Mas Topik, Mas Archil, dan Mas... Santo kak, panggil aja Santo. Ah iya, Mas Santo. Kami balik ke villa dulu ya. Mau masak buat sarapan dulu. Nanti sore kami jalan-jalan ke villa kalian. Sampai ketemu lagi ya. Tunggu sebentar. iya Mas, ada apa ya? Nggak ada apa-apa kok. Cuma tadi saya dengar kalian mau balik ke villa buat masak sarapan nggak? Bukannya ribet ya pagi-pagi begini habis foto-foto cantik, tenaga udah kebuang, malah harus motong-motong bawang di dapur. Ya, namanya juga hiburan ala-ala Big Picture estetik, mas. Harus rajin masak biar hemat. Hehehe. Nah, kebetulan banget kalau begitu. Daripada kakak-kakak capek masak dan keringatan lagi, padahal udah makeup cantik. Gimana kalau pagi ini sarapannya bareng kita aja? Di ujung pantai ini kan ada resto seafood and breakfast yang enak banget menunya. Biar kami yang traktir, anggap aja perayaan kenalan baru kita. Hehehe. Waduh, gak usah Mas Topik. Nanti malah ngerepotin kalian loh. Kita kan baru aja kan mau... Santai aja Kak, kebetulan kami lagi ada rezeki sedikit kok. Benar kata Kipli kak, santai aja sama kita mah. Lagian, mau pagi cerah di pantai begini belum tentu ada lagi besok-besok. Kapan lagi kan kita bisa nikmatin sarapan bareng sambil ngobrol santai. Justru karena kita baru kenal, ini kan momen yang paling pas buat kenal lebih jauh. Siapa tahu kan kita bisa jadi partner liburan yang seru selama di sini. Gak usah mikirin sungkan. Niat kita murni pengen nambah teman aja kok. Beneran nih, nggak ngerepotin kalian. Sama sekali nggak ngerepotin kok kak. Ya udah deh, taruh kalian maksa. Hehehe. Nah, gitu dong. Alhamdulillah ya Allah, jalan tol asmara benar-benar dibuka lebar pagi ini. Ya udah, langsung aja kita ke sana kalau gitu. Kebetulan kami juga belum sarapan. Ayo. Wah, gila ya. Pemandangan dari sini bagus banget. Makasih banget lo ya Mas Topik, Mas Pipli, Mas Acil, dan Mas Santo.
Jujur, kami tadi malam emang udah pusing mikirin siapa yang kebagian tuas masak subuh-subuh. Santai aja Kak Tari. Di kamus kami haram hukumnya membiarkan tangan cewek-cewek cantik kena minyak goreng panas di pagi hari yang indah begini. Ih, Mas Santo, bisa aja mulutnya. Tapi ngomong-ngomong, kalian berempat ini kompak bener ya kemeganya. Warnanya ngejereng semua. Emang udah direncanain dari kampung apa gimana? Waduh, jangan ditanya Kak. Ini idenya si Kipli nih. Kemarin pas kita mampir ke pusat grosir baju, katanya kalau ke pantai itu bajunya harus kelihatan dari jarak 1 kilometer. Biar kalau hanyut gampang dicari tim SAR. Kak Ziza, lihat deh foto yang ini. Ini pas kakak senyum, merem dikit menantang angin. Ini sudutnya pas banget, kelihatan natural kayak artis-artis iklan komersial. Wah, ya ampun Mas Kipli. Bagus banget ini. Kok bisa jernih begini ya hasilnya? Padahal tadi cahayanya ada silau loh. Ya jelas bagus dong kak, rahasianya itu bukan di kameranya, tapi di objeknya. Kalau objeknya udah secantik Kak Aziza, difoto pakai kamera mainan anak-anak juga bakal tetap kelihatan estetik. Cie, Ziza. Pagi-pagi udah dapat asupan gambaran maut nih ya. Oke, karena makanan udah lengkap di meja, biar berkah liburan kita dan makin akrab pertemanan kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Santo, pimpin doa San. Ini Kak Aziza, sambalnya sengaja saya taruh di sini, biar gampang ambilnya. Nasi goreng kalau kakak pedas kan, kayak ada yang kurang. Kayak hidup tanpa senyuman kamu. Maksudnya kurang mantap. Iya, makasih banget ya Mas Kipli. Repot-repot banget. Padahal saya disandir sendiri tadi. Boleh juga nih anak ambil momennya. Teh, Cikar. Iya beh, Mas Tipli ini pengertian banget ya. Gerak cepat bener kalau urusan datain Ziza. Kita di sebelah sini kok ngerasa daun montrak ya. Ngomong-ngomong, kakak-kakak ini kalau boleh tahu masih kuliah atau udah pada kerja nih? Tebakan saya sih, mukanya masih cocok banget jadi mahasiswa baru yang lagi di ospek. Bening-bening bener. Mas Acil bisa aja dandanin kata-katanya. Kami berempat ini udah kerja semua tahu. Kami satu tim di agensi digital marketing di Jakarta. Ini mumpung dapat cuti baru, makanya kabut ke farm, Ari. Oh, pantesan aura wanita karirnya dapat banget, tapi tetap kelihatan imut-imut kok. Kalau kita berempat mah cuman wira swasta kecil-kecilan di kampung, nyari rezeki halal sambil menikmati hidup. Wira swasta, tapi nginepnya di Villa Ocean View nomor 1 ya Mas Samto. Itu mah mamanya wira swasta sukses luar biasa. Itu kebetulan ada rezeki dikit aja Mbak. Ya udah silakan makan semua. Ntar aja kita lanjut cerita-ceritanya. Ntar malah keselak. Hek, siap kah? Wah, saya udah kenyang banget. Sumpah, ini nasi gorengnya enak parah. Makasih banyak ya sekali lagi buat Mas Topik dan semuanya yang udah nerima kita buat sarapan bareng. Sama-sama Kak Ziza. Kita juga seneng banget pagi ini, jadi nggak sepi. Oh iya, habis sarapan ini kalian ada rencana mau kemana lagi? Mau lanjut jalan-jalan menyusuri pantai atau mau nyantai di villa? Rencananya sih kami mau balik ke villa bentar buat ganti baju kasual. Terus siangan dikit mau nyari tempat sewa jet ski atau main banana boat di sebelah barat sana. Kalian mau ikutan kak? Wah, boleh banget tuh. Ya udah Mas Kipli, Mas Topik, Mas Acil sama Mas Santo. Makasih banyak ya sekali lagi buat sarapan super mewahnya pagi ini. Kita balik ke villa dulu ya. Mau siap-siap ganti baju nih. Iya nih, makasih banyak ya mas-mas VIP. Perut kenyang, hati senang, dapat foto bagus lagi. Sama-sama Kak, santai aja. Kami juga seneng banget bisa sarapan bareng kalian pagi ini. Bentar Kak Aziza, Kak Tari. Gini, kan nanti siang kalian mau main jet ski tuh. Pasti sorenya capek banget kan habis main air dan panas-panasan. Iya sih Mas Tikli. Biasanya kalau habis main air laut langsung lemes badan. Kenapa emang Mas? Nah, pas banget.
Daripada sorenya gabut atau cuman rebahan di kamar, gimana kalau sebentar sore sekitar jam 4 atau jam 5 gitu, kakak-kakak berempat jalan-jalan ke villa kami? Iya, bener. Di Villa VIP nomor 1 kan halamannya luas menghadap ke barat. Jadi posisinya buat nyari sunset atau matahari terbenam itu paling juara sekompleks resort ini. Kita bisa nyantai di pinggir kolam sambil dengerin musik. Tenang aja kak, nanti kami siapin cemilan sore sama es kelapa muda murni buat penawar capek habis main. Pokoknya kalian tinggal datang bawa badan aja. Wah, lihat sunset dari Villa VIP itu. Seru banget itu pasti. Di villa kita mah ketutupan pohon kelapa. Pemandangan sorenya. Boleh deh kalau gitu Mas Kipli. Nanti sore sekitar jam 5. Habis kita selesai bersih-bersih badan, kita berempat main ke villa nomor 1 ya. Siap Kak Aziza. Nanti kabarin aja lewat WA kalau udah mau jalan ke arah villa. Biar kami siapin penyambutan pakai karpet merah. Hahaha, bisa ada. Ya udah, kalau begitu kami duluan ya. Sekali lagi, makasih ya. Dah semuanya. Cil, tolong cubit saya, Cil. Ini beneran Aziza mau ke villa kita nanti sore? Saya berasa kayak lagi syuting film romantis. Bukan mimpi Kipli, makanya ayo kita balik sekarang. Kita harus laporan ke Fadil sama Dea. Sekalian bersih-bersih villa, biar nanti sore kelihatan rapi dan berkelas di mata mereka. Ayo. Oi, Fadil, Dea, keluar kalian. Ada pengumuman penting nih. Buset Kipli, kamu baru balik udah teriak-teriak kayak tukang paket. Gimana operasi intelijen kamu? Berhasil kagak? Bukan cuman berhasil Fadil, sukses total. Kita habis traktir mereka sarapan di resto depan. Terus, jereng-jereng, nanti sore jam 5 mereka berempat mau main ke villa kita. Wah beneran, hebat banget Mas Kipli sama Mas Acil. Berarti mereka berempat cewek semua yang bahkan. Iya Mbak Dea, cewek semua, satu tim kerja dari Jakarta, cantik-cantik, ramah lagi. Makanya ini kita mau langsung kerja bakti, ngerapihin villa, biar mereka makin betah nanti sore. Oke, dengerin saya semuanya. Waktu kita nggak banyak. Sekarang udah mau jam 3 sore. Santo, kamu bagian rapihin tikar sama area panggangan sate semalam di samping kolam. Jangan sampai ada sisa tusuk sate atau abu yang berantakan. Siap Kapten, langsung saya sikat sampai kinclon. Acil, kamu ikut saya ke depan. Kita bersihin ruang tengah sama minta pelayanan resor buat ganti handuk-handuk di dekat kolam renang. Kipli, tugas kamu yang paling krusial. Tugas apapun itu Pik, siap laksanakan. Kamu bagian mandi yang bersih, pakai parfum yang paling wangi. Terus pikiran kita mau pesan cemilan sama es kelapa muda di mana buat nanti sore. Jangan sampai pas mereka datang muka kamu masih bau air kolam renang tadi subuh. Bener itu Kipli. Jangan sampai bidadari kamu pingsan pas baru nyampe gara-gara bau kentut kamu. Tapi udah jam 5 lewat nih. Kok belum ada tanda-tanda ya? Apa mereka berubah pikiran gara-gara ketiduran habis main jet ski? Tenang Kipli, sabaran dikit napa. Cuek mah emang gitu, dandan dulu biar pas ketemu kamu tetap kelihatan cetar. Jangan panik dulu kamu. Yah, tahu nih si Kipli, nggak sabaran banget orangnya. Nah, ini dia yang ditunggu. Target sudah mendekat koordinat. Semuanya pasang posisi ganteng sekarang juga ya. Nah, akhirnya masuk perangkap juga. Maaf ya, ada telat dikit. Tadi antre kamar mandinya agak lama habis main jet ski. Hehehe. Nggak apa-apa kok, santai aja. Kami juga baru aja selesai nyiapin tempat. Pas banget nih, mataharinya baru mau mulai turun. Wah, gila.
Ini sih bukan villa lagi namanya, Mas. Ini mah surga. Lihat tuh kolam renangnya. Langsung nyambung ke pemandangan laut lepas. Keren parah. Asli cakep banget. Beda banget sama villa nomor 2 kita yang cuman kelihatan pompolan doang. Oh iya, kenalin ini Fadil, bos besar kita di kampung Daglok. Dan ini Mbak Dea, istrinya. Nah, yang kecil itu anak mereka. Oh, hayo Mbak Bea, Mas Fadil. Salam kenal ya. Ya ampun, bayinya lucu banget. Gemes. Itu cowok apa cewek, Mbak? Halo Yuda semuanya, salam kenal. Ini cowok kok Mbak. Ayo, silahkan diminum es kelapanya. Jangan sungkan ya, anggap aja villa sendiri. Itu Mas Kipli sama teman-teman udah heboh dari siang nyiapin es kelapa muda sama pisang goreng khusus buat kalian. Wah, repot-repot banget, Mas. Tapi karena kami habis capek main air dan lapar lagi, tawaran pisang goreng ini tidak mungkin kami olah. Ayo dimakan Kak Aziza, mumpung masih hangat. Gimana tadi main jet ski-nya? Seru nggak? Ya, seru banget Mas Kipli. Tapi asli, tangan saya sampai ada peger karena memang spangnya kenceng banget pas kena ombak. Tapi kebalar sih pas lihat sunset dari villa Tangan begini. Bagus banget. Makasih ya udah ngajak kita ke sini. Ya, sama-sama Kak, santai aja. Tapi kalau Kak Aziza suka, kalian boleh kok nginap di villa ini. Apalagi ini malam terakhir kita kan. Jangankan cuman ngelihat sunset. Kalau Kak Aziza mau, nanti malam saya siap jagain langit biar bintangnya keluar semua khusus buat kamu. Tolong ya Mas Kipi, itu es kelapa mudanya udah manis. Jangan ditambahin gombalan lagi. Nanti teman saya si Aziza bisa kena diabetes kalau pulang liburan. Bisa aja kalian. Dita, lihat deh sudut dekat tanaman hias itu. Estetik parah. Mas Topik, Mas Kipli, Mas Santo, kita mau izin foto-foto di area sekitar villa boleh ya? Mumpung pencahayaannya lagi golden hour banget nih. Oh silakan Kak Tari, Kak Dita. Bebas kok, mau foto di dalam ruangan atau di atas balkon lantai 2 juga boleh banget. Iya, santai aja di sini mah. Yang penting kalian senang. Wah, asik. Ayo Tar, buruan sebelum mataharinya tenggelam total. Kak Aziza, di depan villa kan langsung pasir pantai tuh. Daripada di sini berisik dengerin Tari sama Dita foto-foto, gimana kalau kita ke pinggir pantai depan aja? Nyantai di sana sambil tungguin senjanya benar-benar habis. Boleh deh Mas Kipli. Kayaknya anginnya dibawa lebih seger ya. Ayo. Ini maksudnya gimana ya? Kok saya mau ditinggal sendirian di meja kayak pajangan villa begini? Gak usah sedih Kak Citra. Masih ada Acil di sini yang siap menemani kesendirian kakak. Daripada di sini bengong, gimana kalau kita nyantai di kursi kayu yang agak dekat pantai sebelah sana? Biar adil gitu. Bisa aja kamu Cil. Ya udah deh, ayo. Daripada saya jadi obat nyamuk Kak Dea dan Kak Failu di sini. Hehehe. Udah, ayo. Kampret kamu Cil. Ingat di kampung, kamu kan lagi deket sama cewek apotek sehat itu. Sadar kamu, ntar ku adukan baru tahu rasa. Hus, udah jangan ribut kamu San. Itu urusan kampung, ini urusan pesisir pantai. Jangan ngerusak pasaran saya kamu. Mas Acin, kenapa berhenti? Nggak apa-apa Kak Citra. Ini tadi si Santo nanyain kancing ke meja saya lepas satu. Udah, ayo Kak, kita lanjut jalan. Topik, lihat tuh si Acil sama Kipli, gerak cepet bener, udah dapat gandengan masing-masing di pinggir pantai. Nah, sisa si Tari sama Dita tuh yang lagi asik foto-foto. Gas lah sana, kamu kan kapten kita, masa mau kalah sama anak buah? Nggak alasan, saya lagi nggak tertarik sama mereka. Lah, kenapa? Kurang cakep apa coba anak Jakarta begitu? Modis, pinter dandan, ramah lagi. Bukan masalah cakepnya San. Pikiran saya masih belum bisa lepas dari anak polisi yang kemarin di kampung itu.
Kamu tahu sendiri kan rasanya gimana? Ya juga sih, saya paham kalau itu. Lagian kamu kenapa malah nyuruh-nyuruh saya? Kenapa nggak kamu aja yang maju? Pilih salah satu dari mereka berdua tuh. Mumpung status kamu juga masih jomblo karatan. Ya, boro-boro saya mau maju, Pik. Kalau saya mah jujur aja, saat ini emang belum tertarik buat punya cewek dulu. Kamu kan tahu sendiri prinsip saya, Topik. Alasan kamu apaan? Biasanya kamu yang paling heboh kalau ada cewek bening lewat pos ronda. Kalau punya cewek sekarang, pasti duit cepat habis. Baru pacaran seminggu aja udah pasti diajakin jalan, nonton, beli seblak, beli ini, itu. Apalagi kalau dapat anak agensi Jakarta begitu, kantong pengangguran kayak kita mah bisa langsung jebol, Pik. Sialan kamu, San. Realistis bener ya jalan pikiran kamu. Jadi kamu mau jadi pengamat aja nih selama liburan? Oh jelas dong, tugas kita malam ini cukup memantau dan mengamankan aset, biar si Kipli menikmati malam indahnya. Biarkan si Acil menanggung dosa karena mengkhianati cewek apotik di kampung. Ya udah, kita nikmatin sore terakhir kita di sini dengan tenang sambil nontonin mereka dari jauh. Gak terasa ya mas, besok kita udah harus check out dan balik ke rutinitas yang super padat lagi. Padahal baru aja ngerasa teman di sini. Iya nih Ziza, rasanya baru juga bahagia kenalan sama kamu. Besok udah pada mau balik. Tapi gimana kalau kamu nginap aja di villa kami? Sekalian ajak teman-teman kamu yang lain. Aduh, jangan dong. Ntar yang lain bilang pada nelunjak. Saya yakin teman-teman saya pada ndak mau juga. Lagian juga barang-barang kami di villa banyak banget. Ribet kalau mau pindah lagi. Oh gitu ya. Ya nggak apa-apa lah kalau emang nggak bisa. Tapi emang sih waktu kalau dilewatin bareng orang yang tepat rasanya emang cepat berlalu. Kayak baru tadi subuh saya nyemplung kolam gara-gara panik kesiangan. Sekarang udah mau pulang aja. Hehehe. Tapi makasih ya mas. Kalau tadi pagi Mas Kipling nggak berani nyamperin kita buat nawarin foto, mungkin malam ini saya nggak bakal duduk di sini menikmati senja seindah ini bareng kamu. Saya yang makasih Zah. Jujur, saya ini cuma cowok kampung biasa. Tapi pas pertama kali lihat kamu, ada sesuatu yang bikin saya nekat. Besok kita emang udah pisah kota. Tapi kalau nanti saya main ke Jakarta, atau kalau saya sering-sering nelpon, kamu nggak keberatan kan? Ya enggak sama sekali Mas Kipli. Kabarin saya aja kalau mau pulang ke Jakarta. Pintu Jakarta selalu terbuka untuk kamu. Gila kamu ya, Cil. Kamu pinter banget menghibur orang. Dari tadi pagi sampai malam begini, ada aja bahasan kamu yang bikin saya sakit perut. Namanya juga usaha Kak Citra. Cowok kayak saya begini mah, kalau kakak pinter ngelucu, bisa kelas saing sama cowok-cowok Jakarta yang bermobil mewah. Jangan salah. Cowok humoris dan apa adanya kayak kamu gini, malah spek langka tahu di Jakarta. Rata-rata di sana pada gaim. Makanya saya seneng banget bisa ketemu kamu di liburan singkat ini. Besok pas balik kerja, pasti bakal kangen nih. Wah beneran nih bakal kangen. Tenang Kak Citra, zaman sekarang kan udah canggih. Besok-besok kalau kakak pusing sama kerjaan kantor, video call saya aja. Saya siap jadi badut pribadi kamu 24 jam lewat layar HP. Janji ya, awas aja kau di ghosting. Aman Kak, di kamus saya tidak ada kata ghosting buat cewek manis kayak Kak Citra. Topik, lihat tuh, si Acil tangannya udah mulai berani megang sandaran kursi Citra. Mau ghosting ke dewa emang tuh anak. Biarin aja San, besok kita udah harus kembali ke dunia nyata, ngurusin masalah kampung lagi. Biarkan malam ini jadi malam yang indah buat kenangan mereka berdua. Malam ini bintangnya banyak banget ya mas. Beda banget sama di Jakarta, kan cuman kelihatan kayak debu lampu. Tapi kamu tahu nggak kenapa bintang di sini kalah sama kamu? Kenapa tuh? Jangan mulai deh gumbarnya. Karena bintang itu cuma bisa menerangi langit. Kalau kamu bisa menerangi masa depan saya yang tadinya suram kayak pos ronda pas mati lampu. Mas Kipli bisa aja deh ngelesnya. Tapi emang boleh ya
cowok baru kenal sehari udah sehebat ini bikin saya senyum-senyum sendiri. Wah, boleh banget, Sar. Bahkan kalau undang-undangnya ada, saya bakal daftar jadi pemenang hak paten atas senyuman kamu itu. Mas, lihat deh mereka. Oh, dia ikut semen ya. Mas Kipli yang biasanya kalau di kampung petakilan kata jelas. Pas di depan Aziza, bisa jadi cowok yang kelihatan manis begitu. Iya dia, si Kipli emang gitu. Modal nekatnya gede. Tapi asli, dia itu baik banget. Saya seneng lihat akhirnya dia ada kemajuan. Nggak cuma jadi penonton kita pacaran lagi. Terus itu si Acil jauh bener gombarnya. Citra sampai tertawa heboh begitu dari tadi. Berisik tapi romantis gimana gitu ya Mas. Dari keinget pas kita PDKT-an dulu. Mas Fadil juga modusnya mirip-mirip gitu. Hehehe. Enak aja disamain sama Acil. Modus saya dulu mah lebih berkelas dan estetik dia. Kalau Acil kan modal urat syaraf putus doang. Tapi sayangnya besok kita semua udah mau pulang ya Mas. Mereka baru aja kenal tadi pagi. Besok sore udah mau pisah kota lagi. Liburannya berasa cepet banget berlalu. Iya dia, besok kita udah harus cekot siang. Terus balik ke kampung Daglok. Ya udah yuk Mas, kita masuk ke dalam. Kasihan si dedek bayi. Sekalian biarkan halaman villa ini jadi milik mereka yang lagi kasmaran. Mas Topik, Mas Santo. Wah, tidak terasa udah marah banyak ya. Makasih banyak ya. Area villanya benar-benar bagus banget buat foto. Hasilnya nggak ada yang datang. Sama-sama Kak Tari, Kak Dita. Alhamdulillah kalau kalian suka. Oh iya, mumpung udah malam begini, gimana kalau sekalian makan malam di sini aja? Kita adain acara makan malam perpisahan kecil-kecilan di villa ini. Kebetulan bahan makanan kita di kulkas masih banyak banget. Aduh, jangan Mas Topik. Makasih banyak atas tawarannya. Tapi kali ini benar-benar harus menolak. Hehehe. Iya nih Mas, dari tadi pagi kebaikan kalian tuh udah banyak banget. Mulai dari tolongin pas foto, di traktir sarapan mewah di resto pantai, sampai diundang main ke villa nomor 1 yang super VIP ini. Kalau ditambah makan malam lagi, waduh, bisa-bisa kami nggak bisa tidur nanti malam. Darah-darah ngerasa nggak enakan banget. Hehehe. Santai aja kali Kak. Tapi ya udah, kalau emang kenyang, kami nggak maksa kok. Lagian juga udah malam nih, nggak enak kalau cewek masih di luar. Ya udah, kami pamit ya sekali lagi. Terima kasih banyak atas semua kebaikan kalian. Mari. Oh iya, hati-hati di jalan ya. Buset, ini 2 orang terlalu asik bener ya pada berduaan. Sampai lupa waktu kalian pada. You not believe, udah jam berapa ini? Udah malam. Ya ampun, Pari. Lanjutin aja kamu kayak hansip kompleks. Ziza, Citra, ayo balik ke villa. Kita harus packing baju juga buat besok pagi. Kasihan barang-barang kita belum masuk koper. Ya udah deh, Cin. Saya balik duluan ya. Makasih ya buat malam ini. Siap Kak Citra, sampai ketemu besok pas check out ya. Kak Tari, Kak Dita, kalian duluan aja. Saya mau bicara dikit lagi. Bentar aja, 5 menit, janji. Ya udah deh, Heviza. Kita bertiga jalan duluan ya. Jangan lama-lama kamu. Ntar bicarain nyamuk pantai. Zah, jujur saya ngerasa seneng banget bisa ketemu kamu di liburan ini. Dari semua pemandangan pantai yang indah di pulau ini, momen ngobrol sama kamu yang paling saya ingat pas balik ke kampung nanti pasti. Saya juga Mas Kipli. Makasih ya udah bikin hiburan singkat saya yang tadinya biasa aja jadi seru dan penuh tawa gara-gara kehadiran kamu. Saya benar-benar senang bisa kenal sama Mas Kipli. Besok kita udah mau balik ke kota masing-masing. Tapi saya berharap ini bukan akhir dari cerita kita. Kita pasti bisa ketemu lagi di lain waktu kan? Pasti Mas Kipli. Kan nomor WhatsApp saya udah disimpan. Kalau Mas Kipli kerja apa, awas aja. Kalau nggak ngabarin saya. Pasti saya kabarin Zah. Jangankan Jakarta, ke ujung dunia juga saya jabarin kalau buat nemuin kamu. Ya udah Mas Kipli, saya pamit ke villa dulu ya.
teman-teman pada nungguin di dalam. Kamu juga langsung masuk ya. Angin malamnya udah makin dingin nih. Iya Aziza, hati-hati di jalan ya. Kipli. Udah siap belum barang kamu? Bentar lagi kita berangkat nih. Udah Topik, udah masuk semua di tas. Saya lihat dari tadi muka kamu kayak kurang bersemangat gitu. Lemes bener, kayak kerupuk kecemplung kuah soto. Kenapa? Kepikiran si Aziza yang udah jalan duluan tadi subuh ya? Nggak tahu deh Topik, rasanya aneh aja. Kemarin pagi pantai ini rame bener gara-gara suara mereka. Sekarang pas mau pulang rasanya sepi banget. Kayak ada yang ketinggalan, tapi bukan barang. Namanya juga pembukaan hati Kipli. Tapi ya udah, kan nomor HP udah di tangan kamu. Komunikasi masih bisa jalan. Ayo, jangan bikin rombongan telat. Hari ini kita balik ke Kampung Daglok, kembali ke realitas pos ronda kita. Lihat deh si Aziza. Dari pas di mobil sampai udah masuk ruang tunggu begini, kerjaannya meramun mulu nengok luar jendela. Badannya di bandara, tapi jiwanya kayaknya masih ketinggalan di pantai. Hehehe, biasa itu Cip. Itu samping bercimbar magproduk lokal Kampung Daglok, emang dahsyat. Dan nyangka saya, anak saya dengan Aziza bisa kepikiran coba putakiam tayo kipi.